Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Baik, untuk sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Udah makan siang? Sudah. Berarti kalau udah makan siang semangat ya. Ngantuk. Boleh sambil minum nggak apa-apa ya kalau yang ngantuk. Ya. Oke, hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin. Kemarin kita kan udah belajar mengenai keanekaragaman hayati. Oke, dari materi yang kemarin, keanekaragaman hayati itu ada tingkat keanekaragaman apa aja? Jenis sama ekosistem. Oke, nah kali ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Dari 4 gambar ini, yang termasuk dalam ekosistem itu yang gambar berapa? A, B, C, atau D? C dan D. A sama B nggak termasuk? Termasuk. Oke, jadi A, B, C, D itu semuanya termasuk ekosistem. Cuman bedanya kalau yang A sama B itu Buatan. yang C sama D yang D buatan apa alam? Buatan. Buatan juga ya. Yang D juga buatan. Oke. Nah, oke, dari keempat gambar ini kira-kira komponen apa saja yang membentuknya? Oke, di sini ada tumbuhan. Terus yang ini ada hewan. Oke, tumbuhan sama hewan termasuk komponen biotik. Terus yang abiotiknya berarti apa? Tanah, terus air, udara. Oke ya. Dari keempat gambar ini ternyata ada komponen biotik sama abiotik. Terus di situ kan juga ada ini ya yang C. Dilihat ini ada gambar ikan. Nah, iya ikan di laut ini. Kira-kira ikan di laut ini lagi ngapain ini? Iya, lagi bergerombol ini ya di lautnya. Oke, jadi berarti ikan ini dia itu berinteraksi sama terumbu karangnya yang ada di situ, gitu ya. Nah itu berarti ada hubungan timbal balik. Nah, oke, jadi hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem. Untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama, siswa nanti dapat mengidentifikasi komponen, menyusun ekosistem dan perannya melalui pengamatan video 360. Oke. Terus yang kedua itu nanti bisa menganalisis interaksi antar komponen dalam ekosistem. Ya, jadi nanti kalian setelah mengamati video 360, nanti Ibu akan berikan linknya. Kalian akan mengidentifikasi dulu tuh komponen yang ada di dalam video itu apa aja. Terus kalian akan menganalisis interaksi antara komponennya itu. Ya, maksudnya antara komponen biotik dan biotiknya seperti itu. Oke, dengan mempelajari materi ini, manfaat apa yang bisa kita dapatkan kira-kira? Yang pertama, kita bisa mengetahui komponen menyusun ekosistem. Oke, terus yang kedua, oke, mengetahui bentuk interaksinya itu seperti apa saja ya. Terus yang ketiga, kita juga diharapkan bisa bersyukur. Dengan mengetahui itu kita harus bersyukur ya. Karena apa? Karena kita itu berada di lingkungan yang sangat kompleks seperti itu. Dan kita harus menjaga kelestarian dari ekosistem yang ada. Mulai ke materi, Ibu akan memberikan sedikit soal. Ini sedikit sih sebenarnya, cuma 5 soal aja. Nanti kalian kerjakan di buku masing-masing ya. Soal nomor 1. Sudah? Nomor 2. Oke, kalau udah silakan ditukar dengan teman sebelahnya ya. Terus kita bahas jawabannya dari nomor 1 dulu. Nomor 1 ini jawabannya kira-kira apa?
Fitoplankton. Oke, nomor 1 jawabannya B. Yang punya teman kalian salah silakan dicoret. C. Ya C. Oke, komunitas bukan ya. Wih, udah pinter kalian udah belajar. Dari hasil skor kalian tadi, silakan berkumpul sesuai dengan yang sama ya, yang dapat skor. Ini udah ada ketentuannya. Yang skornya 0 atau salah semua sampai skornya 2 itu nanti membentuk satu kelompok. Terus yang skornya dapat 3 nanti membentuk satu kelompok juga. Yang skornya 4 atau betul semua juga membentuk satu kelompok. Oke. Nanti ibu akan membagikan sebuah ini LKPD dari kelompoknya tadi itu. Masing-masing nanti akan menganalisis video yang berbeda. Ibu udah tuliskan di sini untuk ketentuannya. Nanti kalian gunakan HP, buka nggak apa-apa HP-nya, terus buka YouTube, terus diketik aja, diketik apa judulnya yang sesuai dengan ketentuan di sini ya. Ya, Bu. Oke. Tadi betul semua ya? Iya, semua. Oke, ini. Terus untuk silakan boleh dibuka untuk HP-nya. Oke, nah ini salah satu bentuk videonya. Nanti kalian di situ di LKPD udah ada beberapa pertanyaan. Pertama mengenai komponen biotik sama abiotiknya apa aja. Terus ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya juga. Oke, silakan ibu berikan waktu 25 menit untuk berdiskusi cukup? Oke, silakan mulai. Ada apa aja? Wow. Tadi ini Ada tanah. Iya, tanah. Ada singa. Singanya berarti biotik. Oh, singa. Apa lagi ya? Coba ya, kenapa? Oh, ada gajah. Udah selesai? Sudah. Oke, udah selesai semua ya. Kalau udah selesai semua, silakan ibu minta perwakilannya untuk membacakan hasil diskusi dari kelompok 1 Baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Jadi jenis ekosistem yang diamati pada video yang kami amati yaitu ekosistem delta. Kemudian komponen biotik sama abiotiknya itu, contoh komponen abiotiknya itu ada tanah, udara, cahaya matahari, air. Kemudian ada komponen biotiknya yaitu ada singa, gajah, jerapah, ada semak, kemudian ada babon, anjing liar, kuda nil, rumput, rusa, manusia, pohon, dan teratai. Oke, cukup. Jadi untuk yang video pertama tadi dari kelompok 1 mengamati ekosistem apa? Delta. Ada yang tahu ekosistem delta itu apa? Pinggiran sungai. Nah, ya, jadi delta itu terbentuk akibat endapan dari material-material yang dari sungai itu, terbawa sungai, terus mengendap di satu hilir atau hulu namanya? Di tepi. Iya, hilir ya. Hilir. Oke, di hilir. Terus itu terbentuk selama berpuluh-puluh tahun bahkan beratus-ratus tahun hingga membentuk satu ekosistem. Yang kelompok 2 tadi, oke, silakan boleh untuk menjawab. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari nomor 4 dan 5. Untuk pertanyaan nomor 4, jelaskan interaksi yang terjadi antar komponen biotik di ekosistem tersebut. Interaksi yang terjadi antara citah dan jerapah itu termasuk predasi, singa dan wildebeest itu predasi, terus jerapah sama meerkat itu netral. Kemudian dari video tersebut adanya individu, populasi, dan komunitas jika ia sebutkan. Untuk individu itu ada meerkat sama citah. Terus kalau untuk populasi itu ada singa, wildebeest sama jerapah. Untuk komunitas ada wildebeest sama jerapah juga. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih. Untuk kelompok yang lain, apakah kalian juga menemukan individu, populasi, dan komunitas? Di kelompok lain, apakah menemukannya? Untuk kelompok 3, ada? Ada populasi. Oke, populasi yang ditemukan apa aja? Ada ikan remora, hiu, Mm-mm. kepala marga.
itu. Ya, oke. Jadi karena 3 kelompok ini beda-beda ya tadi ya. Yang kelompok 1 itu delta, terus yang kedua itu tadi ada ekosistem savana, yang ketiga ada laut ya, ekosistem laut seperti itu. Terus untuk kelompok 3 silakan untuk Pertanyaan nomor 6, interaksi antara anggrek dan benalu dengan inangnya disebut sebagai simbiosis. Apakah perbedaan dari kedua tanaman tersebut? Anggrek dengan pohon termasuk dalam simbiosis komensalisme karena yang pohonnya itu tidak diuntungkan atau dirugikan, sedangkan anggreknya itu diuntungkan menumpangi inangnya itu pohonnya tersebut. terus Kemudian yang kedua ada benalu dan pohon termasuk dengan simbiosis parasitisme karena benalu itu kan menumpang hidup di pohon dan menyerap sari-sari makanan, jadi dirugikan pohonnya seperti itu, Bu. Oke, terima kasih jawabannya. Untuk kelompok lain apakah jawabannya sama atau berbeda? Sama. Oke, sama untuk yang nomor 6 ya, karena untuk nomor yang lain itu kan tadi ekosistemnya berbeda. Oke. Setelah kita berdiskusi mengenai ini, Ibu akan mengkonfirmasi dulu pengetahuan yang sudah kalian bangun tadi dengan berdiskusi kelompok. Pertama, kita ulas kembali. Dari komponen ekosistem itu ada penyusun namanya komponen biotik dan abiotik. Oke, berdasarkan perannya ada produsen, konsumen, terus detritivor sama decomposer. Oke, kalau berdasarkan cara dia mendapatkan makanan, komponen biotik itu dibedakan jadi 2. Ada autotrof sama heterotrof. Dari gambar ini yang termasuk autotrof itu yang A atau yang B? Yang A, oke, karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri atau bisa mengolah zat anorganik menjadi organik gitu. Terus untuk yang B berarti itu termasuk organisme heterotrof. Ya betul, karena dia nggak bisa ini ya menghasilkan atau mengolah zat makanannya sendiri. Yang fotoautotrof contohnya apa? Tumbuhan hijau, Ya, tumbuhan-tumbuhan itu termasuk fotoautotrof. Terus yang kemoautotrof bakteri. Betul. Jadi beberapa contohnya itu ada bakteri umum. Silakan ada yang mau untuk menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari. Oke, silakan bahasanya. Iya. Perasaan saya setelah mengikuti pembelajaran ini merasa senang karena mengetahui beragamnya ekosistem di lingkungan sekitar kita, Bu. Oke, terima kasih. Terus ada masukan dari kalian untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Sepertinya tidak ada ya. Kalau kalian mau silakan kalian nanti bisa mengisi di Google Form-nya. Ya, jadi silakan masing-masing untuk akses terus di situ. Ini kan yang baru menyampaikan dari Mbak Sania, yang lainnya belum. Oke, silakan untuk yang lain ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, silakan Mbak Ratna. Ya, ekosistem dari penjelasan yang sudah disampaikan, ekosistem adalah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Tadi ada interaksinya berupa simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, parasitisme, kemudian ada predasi, ada netral, dan ada kompetisi. Ya, sudah seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak Ratna untuk kesimpulannya. Oke. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Udah paham semuanya tentang materi ini, komponen biotik, abiotik, sama interaksinya? Itu Sudah paham? Bu, tadi kenapa kok itu Bu jamur itu nggak masuk fotoautotrof, kenapa Bu? Oke, kenapa dia nggak termasuk fotoautotrof? Karena dia di sini perannya itu justru lebih untuk menguraikan ya, gitu. Jadi dia tugasnya ini menguraikan dari sampah organik ini menjadi zat-zat anorganik. Nah, nanti ini hasilnya bisa dipakai lagi oleh tumbuh. Seperti itu. Jadi dia nggak bisa fotosintesis ya Bu? Bisa fotosintesis atau enggak? Tidak. Enggak punya klorofil. Oke, ada yang lain? Sudah? Kalau udah, Ibu akan menyampaikan dulu untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kita akan belajar mengenai
jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan sama rantai makanan. Nah, nanti silahkan kalian untuk membawa laptop. Untuk kegiatannya Ibu sampaikan minggu depan ya. Yang penting bawa laptop dulu. Oke? Iya, Bu. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dulu. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.